Halo, selamat siang. Selamat siang. Kembali lagi dengan kami di Sima. Halo Mama. Dengan saya Nita. Erika. Mungkin ini akibat puasa ya, jadi kita agak sedikit nge-lag. Nge-lag-nya dikit toh. Dikit banget. Maklum lah ya kan, udah menjelang hari raya nih pikirannya udah kemana-mana. Pikirannya tuh ke supermarket. Kue supermarket, mudik ya kan dah. Baiklah, mungkin ini video terakhir sebelum puasa. Sebelum lebaran. Sebelum lebaran. Bener. Tapi habis lebaran kita bikin lagi. Oke, karena kita juga mau liburan di rumah. Liburan lebaran. Liburan lebaran. Nyuci piring. Benar. Oke, hari ini kita mau ngomongin tentang apa, Bo? Personality. Personality itu bahasa Indonesianya apa sih? Kepribadian. Karena tadi gue bercerita sama dia kan, kenapa kadang-kadang kita ketemu orang itu, ada yang kadang-kadang langsung klop, ada yang kadang-kadang gimana ya, tarik-tarikan gitu antara gue mau terima dia atau enggak, atau ada yang sama sekali nggak bisa menerima kehadiran. Itu berhubungan dengan ya karakter kita juga. Karakter kita, kepribadian kita juga. Betul. Ya. Makanya penting banget kita tahu kepribadian kita tuh cenderungnya kemana gitu. Kalau yang versi lama kan ada introvert, extrovert, ada lagi yang gabungan antara keduanya, ambivert gitu. Terus kalau yang terkini tuh ada yang namanya DC, SI gitu ya. Dominan, consciousness, DCSS steadiness sama influence gitu. Tapi itu kan sebenarnya bukan karakter yang menetap, artinya kepribadian itu berkembang. Betul. Gitu. Jadi memang akan ada karakter yang menetap. Dan karakter menetap inilah yang sebenarnya akan selalu muncul dalam keseharian kita atau dalam interaksi kita yang kadang-kadang mungkin kita nggak membaca itu tapi orang lain yang membaca. Gitu. Nah, dia berkembang mungkin dipengaruhi oleh lingkungan, pendidikan, kedewasaan, ya kan, pengalaman hidup dan sebagainya lah. Itu akan mempengaruhi dinamika dari kepribadian gitu. Oke. Karena tadi gue tuh bisa cerita, aku ketemu orang yang gue tuh belum bisa menarik kesimpulan apakah aku bisa menerima kehadirannya atau tidak gitu loh. Karena tidak diterima. Karena masih bingung. Kok satu sisi dia kadang menyenangkan, satu sisi kadang kok anu sekali ya, kayak pengen ngontrol gitu. Jadi gue bilang gimana nih caranya. Terus setelah dia bilang itu berhubungan dengan kepribadian, ya mungkin kadang-kadang memang orang tidak bersatu itu memang untuk alasan yang baik. Karena tidak sekepribadian. Karena terus kan ya apa-apa yang dipaksain kan sakit ya, Bo. Betul. Kayak cari pasangan tuh carilah yang berkepribadian. Yang punya kepribadian. Yang berkepribadian. Mobil pribadi. Itu dia maksudnya. Rumah pribadi. Iya. Bahkan dengan pasangan pun kita kan terus belajar kan mengenal pribadinya, karakternya gitu. Karena mungkin dulu kenalan di masa pacaran beda, udah nikah, loh. Apalagi pas masa honeymoon, Bo. Iya. Honeymoon period itu tuh deceiving. Menipu ya kan. Tapi di satu sisi mungkin itu adalah cara pasangan kita ya, mungkin kalau kita perempuan kan kita dapat treatment ya dari pasangan suami gitu. Jadi karena kita dapat treatment, kita seolah-olah merasakan wow semuanya indah karena kita yang terlalu GR mungkin ya. Mungkin. Sementara pasangan kita bilang ini biasa banget, gua kawin sama yang lain juga gua giniin. Iya. Jadi kadang-kadang orang kalau misalnya memang ya tadi gue nggak bercanda sih ngomongnya, memang ada orang-orang itu yang memang nggak perlu bersatu gitu dan nggak perlu lo paksain. Setuju ya nggak sih? Jadi kalau misalnya memang ada orang dalam hidup kita yang bilang gue udah nggak mau sama lo lagi, perlu nggak mempertanyakan kenapa, gue harus bagaimana, atau maksudnya kita nanya ke orangnya atau orang itu menanya ke dirinya sendiri gitu? Kita nanya ke orangnya. Misalnya kita nih pasangan, terus gue bilang gue nggak mau berteman sama lo lagi gitu. Terus lo perlu nggak menanyakan kenapa? Atau itu tergantung kadar sayang ya, Bang?
Karena enggak, itu lebih ke penasaran sih. Jadi itu akan otomatis akan bertanya. Curiosity kita kan, loh kok bisa lu nggak mau lagi sama gue gitu. Gue salahnya di mana? Biasanya langsung gitu ya. Gue salah apa gitu. Mungkin nggak ada salah biasanya kan. Gue udah lama aja deket sama lu. Cuma gue nggak ngomong. Sekarang momentumnya misalnya gitu. Tapi itu tadi sebenarnya kadang-kadang friksi-friksi dari karakter kita ini loh yang kadang-kadang kita berkompromi. Udahlah. Memang dia gitu orangnya. Udahlah. Memang dia begini. Jadi kadang-kadang karena kita berkompromi itu, akhirnya kita bisa bertahan. Tapi memang ada yang nggak bisa, iya kan? Dan yang nggak tahu kalau pengalaman lo, gue sih pernah ketemu orang memang gue nggak bisa kompromi. Lo nggak bisa. Udah gue coba, kayaknya udah gue memahamin dia 1-2 kali, tapi kalau ini orang kayaknya nggak ngerasa, atau gue yang terlalu sensitif. Daripada gue setiap ketemu dia kayak, gue langsung kayak udah nih. Bad five, rasanya udah nggak nyaman gitu ya. Udah mending gue mundur. Iya gitu. sih. Kalau tahu diri memang lebih baik kita yang apa nggak usah maksain, emang bener. Betul. Jadi itu pada tapi kalau pada pasangan yang udah suami istri kan kayaknya ya Bo, disitulah perjuangannya gitu loh. Yoi. Berkompromi tidak ada habisnya. Terus menerus. Nah, kalau cuman mungkin level temenan mungkin kita bisa cut off ya. Betul, keluar dari circle gitu kan. Itu masih muda, tapi kalau udah pasangan suami istri asal tidak mendasar lah. Masalahnya kayak misalnya sampai KDRT ya, atau itu boleh kompromi. Selain masalah-masalah yang sifatnya benar-benar tidak seimbang. Itu masih bisa kompromi gitu. Karena bagaimanapun kalau kita bicara pribadi, ini kan nggak ada yang sama ya. Mau dibilang gue sama kesukaannya, tapi pasti nggak ada yang sama gitu. Pasti akan ada 1-2 hal yang, ya gue suka sih pedas tapi level 1. Lah ini suami gue levelnya 5 gitu. Itu kan kayak harus kompromi kalau makan ya. Apalagi perempuan bilangnya terserah, gitu kan? Dibawa ke sini katanya terserah kata laki-lakinya. Tapi kan kayak gitu-gitu kita terus bisa mencoba memahami lah. Oh, dengan suami gue penuhin cabenya 5, ya udah gue 1 aja, gue pisahin masaknya atau gimana gitu. Tapi kan kalau sama temen kayaknya nggak deh. Oh iya, apalagi yang yang baru mulai berteman, itu rasanya kayaknya ya udah deh gitu. Betul. Soalnya anak gue tuh ini terjadi sama anakku ya, dia merasa kadang-kadang tuh dia nggak punya temen gitu. Terus gue bilang, kenapa ya? Ya nggak tahu. Dia juga belum bisa mengidentifikasi kenapa betul. Gitu. Namanya juga remaja kan. Remaja, betul. Nah di lingkungan remaja ini karena mereka belum bisa mengidentifikasi, jadi mungkin jatuhnya tuh dia merasa dianya yang gagal atau gimana gitu loh. Dan gue selalu bilang kalau memang dia nggak mau berteman sama kamu, mungkin memang karena nggak cocok ya, tapi kan aku di sekolah, masa aku nggak main sama dia gitu ya kan. Itu tuh gimana ya handle-nya ya buat ya kan remaja ya. Kita bicara remaja tuh ada namanya konformitas kelompok. Itu memang dia lagi masanya di situ mencari konformitas di dalam kelompok-kelompok di mana dia pengen diterima, pengen diakui gitu. Nah itu juga sebenarnya bagian dari proses dia berkembang secara kepribadian. Kan selama ini orang tua nih yang menjadi barometernya anak ya. Begitu sudah sekolah kan ketemu teman dengan berbagai karakter. Nah bekalnya orang tua mungkin ya itu tadi seberapa kuat nih. Misalnya dari kecil dibiasakan main sama anak-anak tetangga, itu biasanya anaknya lebih supel memang jadinya. Atau dibiarkan misalnya bergaul di tempat-tempat umum, dia kenalan dengan sendirinya gitu. Tapi ada loh karakternya memang nggak bisa. Udah kita jorok-jorokin, ayo sana ngobrol ada temennya, kayak anak gue yang pertama itu kan nggak bisa gitu. Tapi itu tadi ketika dia masuk ke lingkungan sekolah mau nggak mau. Dan itu sebenarnya bagian dari dia belajar, aku tuh ternyata karakternya tuh gini loh. Ternyata aku tuh cocoknya berteman sama ABC doang gitu. Anakku juga pernah nanya, nih mami dulu temennya banyak nggak? Terus aku bilang, ya semua, mami teman dengan semua. Tapi kalau ditanya yang deket, paling 3-4 orang, aku bilang gitu. Terus ternyata anakku yang pertama juga gitu. Iya sih, aku tuh cocoknya sama ini. Jadi kalian ngegeng, iya. Nah, bahasa ngegeng ini kayaknya aku udah tenang nih, berarti dia sudah ada kelompok yang membuat dia comfort gitu kan.
Tapi di sisi lain kadang-kadang mempertanyakan, aku lagi dicuekin, kenapa sih, gue salah apa sih? Gitu. Iya, itu memang terjadi sih pada anak remaja. Iya. Dan itu juga bisa terjadi pada seumuran kita juga. Tapi karena kita sudah melewati, jadi kita pikir, nggak mau sama gue. Ya udah, bye, gue pulang. Iya. Cuman kan kalau remaja kan belum bisa, karena kebutuhannya tuh masih masih banyak gitu loh untuk dengan kelompok. Betul. Ya kan. Nah, makanya kita juga sebagai orang tua kadang-kadang harus kayak lebih sensitif aja dengan perubahan perilaku. Kadang-kadang memang yang banyak membuat anak-anak misalnya moodnya jelek atau berubah itu biasanya temen. Bukan masalah tugas sekolah, tugas sekolah ngomel-ngomel kali ya, tapi yang benar-benar mengganggu itu biasa temen memang gitu. Jadi kalau pulang ya sediakan aja waktu buat dengerin dia cerita tentang temennya. Walaupun kadang-kadang dia bilangin, temennya nyebelin banget sih, dalam hati aja ya, nggak usah kita keluarin. Tapi di satu sisi kita juga perlu mendengar ininya dia, curhatannya dia. Kadang-kadang kayak anakku tuh suka bilang gini, aku tuh salah apa ya Mi gitu, kok aku perasaan cuma ngomong gini kok dia tersinggung, kok aku cuma kayak gini aja dia marah. Terus ya aku bilangnya ya karena dia mungkin tidak suka dengan apa yang kamu lakukan, ya kan. Dan kita nggak bisa memaksakan orang untuk menyukai kita gitu. Dan itu susah diterima loh sama mereka. Iya, karena ini juga karena kesadaran mereka tentang variabel yang banyak yang terjadi sama seseorang di belakang sebelum berangkat sekolah atau malamnya. Kita jadi belum punya mungkin nih orang abis dimarahin orang tuanya lah kali, jadi kesenggol dikit bacok. Benar. Belum punya kesadaran itu gitu loh. Kalau kita kan panjang ya. Kita lihat dari jauh aja udah, ini udah ada apa ini gitu. Waduh, abis ditelepon pinjol nih kayaknya. Kayak lo cerita ketika lo ketemu orang terus lo aja merasa, gue deketin nggak ya? Kok kayaknya nggak enak ya deket orang-orang ini gitu ya. Itu karena kita sudah ada karakter kepribadian kita yang sebenarnya mengirim sinyal juga ke orang lain, dan orang lain punya hal yang sama. Dan ini kan hubungannya sama energi kan? Energi. Maksud gue nggak bisa, karena setiap orang tuh pasti aura sama energi itu kan sama nggak sih, aura sama energi? Ya kurang lebih lah ya. Nah itu kan membawa masing-masing kan. Betul. Lagi happy ya, energinya enak dideketin, enak dipinjemin duit. Tapi kalau lagi nggak, hatinya lagi nggak happy gitu ya, memang sih kayak raut muka pasti kita udah bisa membaca lah ya. Raut muka, terus jawaban pendek. Betul. Tuh kayaknya wah ini nih nggak bisa minjem duit. Dan kita sudah bisa membuat batasan sendiri kan, karena kita makin dewasa ya. Kayak hal-hal yang kira-kira kita nggak perlu masuk atau yang kira-kira akan mengganggu ketenangan jiwa kita, mending enggak gitu. Tapi kedewasaan ini kepribadian yang paling melekat dengan kedewasaan tuh apa, Bo? Dari 4 tadi, dari consciousness, steadiness, influence, sama dominan tuh yang mana, Bo? Sebenarnya nggak ada sih, itu ya? Semuanya proses. Biasanya by default usia kita makin tua, pengalaman hidup makin banyak, pengetahuan juga makin bertambah. Sebenarnya itu yang mempengaruhi banget. Jadi mungkin lo nggak akan punya salah satu, tapi lo punya semua. Cuman ketika masih remaja, ini kayak masih bentrok aja gitu. Karena remaja itu kan conflicting, dalam diri dia aja masih konflik. Masa-masa conflicting remaja ini kadang-kadang membuat mereka tuh kayak bingung, aku nih apa sih, aku nih maunya apa sih. Makanya sering banget terserah, tapi dikasih ini marah gitu kan. Atau kalau nggak dia minta, aku tuh mintanya ini, udah kita kasih bukan yang ini gitu kan. Berarti kalau ada cewek di umur 22 sampai 25 masih ngomong terserah, berarti dia belum mengenal dirinya dong. Gue juga masih ngomong terserah. Kan maksudnya yang di blow up di medsos itu kan cewek-cewek ya kan, umur segitu kan, 20 sampai 25. Kalau ditanya makan terserah, tanya ini terserah. Itu berarti maksudnya apakah itu manifestasi dari ketidakmengenalan dirinya? Memang kita ini sih selalu menggali ya siapa kita. Cuman kalau cuman ditanya makan lo masih jawab terserah. berarti yang mau dimakan banyak sebenarnya. Gue bingung aja mau jawab apa gitu. Tapi itu lebih kayak ya mungkin karakter perempuan ya. Itu saking dia banyak kepikiran pengen mau apa. Tapi ya itu tadi, dia kadang-kadang nggak kenal moodnya dia. Gue lagi pengen pedes nih. Tapi pedes spesifiknya apa? Nah itu kan. Kalau cowok kan lebih kayak
seblak, udah selesai seblak, gue pengen yang lain, gue beli yang lain kan gitu. Soalnya cowok cuma mikirnya kenyang kali, Bo. Kalau kita kan cewek tuh perintilannya banyak, gue pengen mie tapi mie-nya yang kecil. Nah kalau mie-nya yang kecil gue nggak suka yang ala Wonogiri, gue sukanya yang Chinese. Nah kalau yang Chinese itu mie-nya harus yang flat. Ya memang kan? sih apa ya, aduh variabelnya banyak sih. Tapi gue setuju ketika umur tertentu masih ngomong terserah, tapi untuk sesuatu yang dia tidak bukan sesuatu yang tidak terserah untuk tujuan hidup. Nah itu perlu kita pertanyakan gitu. Lo sampai di mana mengenal dirimu? Nah, betul. Oh, oke. Tapi kalau soal makanan atau apa itu memang wajar, tapi kalau tujuan hidup di usia gitu, katakan 25 lah ya, kita bilang batasnya 25 karena itu udah selesai kuliah. Oke. Jadi sebenarnya udah tahu dia mau ngapain, dia kuliah jurusan apa, itu kan sebenarnya mengarahkan pekerjaannya dia jadi apa. Tapi terus dia sendiri masih bingung. Nah, itu makanya dibilang quarter life crisis kan di situ prosesnya. Dan kadang-kadang itu yang membuat ya itu tadi, dia merasa kepribadian aku tuh, aku tuh sukanya traveling, tapi nggak mau kuliahnya di akuntansi. Kapan travelingnya? Nunggu cuti lah. Gitu. Dan ada hal-hal yang kadang-kadang kalau kita bicara kepribadian itu dipengaruhi orang tua juga. Jadi orang tuanya ya itu tadi, kalau kita kemarin bicara narcissistic parent, ya kan, jelas karakter itu akan masuk ke si anak. Porsinya seberapa itu tergantung berapa intensitas ini ya kedekatan. Tapi kalau misalnya kita bicara narcissistic parent kan sebenarnya yang kuat didominasi sama influence ya kan, kalau dari grade itu ya. Dominasi dan influence dari orang tua ke anak. Sehingga apa-apa mungkin akhirnya dikontrol orang tua. Di apa istilahnya? Diarahkan. Anak tidak punya cukup kesadaran untuk akhirnya memutuskan dia maunya apa gitu. Nah itu kan akhirnya akan membuat dia ketika dia dewasa dia menyadari, oh aku tuh ternyata kayak gini loh, kok sama ya kayak ibuku, kok sama ya kayak bapakku gitu. Padahal kalau dia menyadari gue tuh pribadi yang berbeda, gue tuh harus punya sesuatu yang berbeda, nggak harus semuanya sama, ya kan. Tapi membangun itu kan susah memang. Iya. Ya, membangun kesadaran itu maksudku. Betul. Sama ini loh, Bo, kalau dihubungkan dengan pekerjaan, kan lo bilang tadi yang DSIC ini dipakai perusahaan untuk menempatkan karyawan idealnya di mana. Misalnya orang servis ya harus punya influence-nya harus tinggi, atau orang akuntansi steadiness-nya harus tinggi, ya kan. Nah ini menarik, Bo, karena baru aja kan ada yang viral tuh mengenai Lampung. Bupati Lampung kesenggol, Pemkotnya kesenggol, ya kan. Maaf ya Pak, Anda sudah, Bu, Anda udah kesenggol, kita senggol lagi. Jadi dia disenggol oleh fakta dari seseorang yang bahkan nggak tinggal di Lampung, dia tinggal di Australia. Udah nih dia karena lumayan di TikTok dia lumayan besar kan, jadi merebak kemana-mana. Jadi membuat ketika dia mengumbar fakta itu, orang-orang jadi malah berani speak up. Nah, ketika orang-orang pada berani speak up, iya si bupatinya ini merasa terserang dan ngebalesnya itu bukan ngebales fakta dibalas fakta gitu loh. Fakta dibales ketika lo nyerang personal. Pencemaran nama baik. Nah, gitu-gitu malah mau dituntut, malah mau diapa. Nah, berarti kan kepribadian dia sebagai bupati ini kan nggak tepat kalau misalnya ditarik ke kepribadian. Ya, kita nggak bicara satu orang ya, banyak ya. Banyak sekomplotnya sekantor, satu gedung. Tapi ya itulah kelemahan dari sistem, aku bilang mungkin sistem birokrasi dan politik kita ya kan. Kadang-kadang yang bisa mendominasi yang biasanya naik gitu, bukan yang soal dia program atau dia bisa influence. Karena sebenarnya kalau kita mau jadi politikus atau apa kan harus influence yang kuat. Influence itu kan memang cara kita membuat orang-orang nurut, ada teknik persuasi. Jadi ketika dia malah menggunakan powernya untuk menindas, orang-orang pada nggak simpati kan. Tapi coba kalau dia pakai cara persuasi, nggak perlu merasa tersinggung kok. Kalau memang faktanya begitu, ya perbaiki aja. Iya. Kan gitu. Tapi ini tuh faktanya tuh yang udah
nggak cuman fakta setahun 2 tahun gitu loh, Bo. Iya. Ini fakta-fakta yang udah bertahun-tahun. Kalau misalnya dia lagi counternya mengenai uang lagi atau mengenai anu lagi tuh kayaknya nggak bisa diterima gitu loh. Jadi maksud gue tuh dia sebagai bupati harusnya kan kalau nih misalnya dia punya consciousness-nya tinggi, consciousness itu apa sih, kesadaran ya? Kesadaran kan. Kalau dia punya kesadaran tinggi atas perannya dia sebagai pejabat publik, betul. Harusnya kan dia kan malah enak ya, Bo. Iya. Orang ngasih fakta, dia gini, apalagi fakta lo, sini kasih ke gua, ini mau gua cecer nih, bawa-bawanya, orang yang ngerjain bawa-bawanya, harusnya kan gitu kan. Iya, benar. Bukan yang terus wah ITE lah, mau di anu lah, bapaknya malah diajak ngomong mulu, Bo, diajak diskusi mulu. Kebetulan keluarganya kan di Lampung kan. Jadi gua bilang, wah ini tadi menarik sih, kita lagi ngomongin kepribadian pejabat publik loh, Bo. Dan nggak cuman ini doang ya, Bo. Semuanya tuh kayaknya nggak terima gitu kalau dikasih fakta ini, fakta itu. Betul. Tuh bisa aja. Nggak, bukannya terus kalau memang lo bekerja beneran kan sebagai pelayan publik kan lo enak kerjaan. Ringan sebenarnya. Dikasih netizen tuh malah ringan. Pak, di sini anu gini kok jalannya masih rusak gini. Dia tinggal cek kan kemarin uang yang gua kasih kemana. Nah, tinggal dijejel. Tapi karena dia apa nih kepribadiannya ingin mendominasi, justru malah balas dengan malah tersinggung. Iya benar. Dan memang kalau kita bicara, sebenarnya nggak semua ya, banyak lah pejabat publik yang bagus-bagus. Banyak lah. Bukan nggak semua, banyak. Seimbang sih. Maaf ya Pak. Tapi Bu atau Bapak, siapapun lah itu ya. Tapi intinya kan selama tidak menyebut nama sih kalau menurut aku, namanya pejabat publik secara umum memang melayani rakyat, ya kan. Siapa sih evaluatornya? Kan rakyat. Iya. Nah, betul. Yang merasakan dampak dari apa yang Anda lakukan kan rakyat. Jadi sebenarnya nggak masalah loh kalau Anda ditegur. Walaupun sebenarnya bukan menyebut nama Anda ya, tapi kan yang disebut katakanlah bupati. Jabatan karena ya jabatan itu yang meringkup daerah itu. Iya, kan sebenarnya di situ dia nggak mungkin lah nggak nyebut bupati orang karena pengelolanya namanya bupati. Betul. Dan memang kalau masalah jalan kita bicara di Sumatera, Kalimantan itu memang tidak baik-baik aja ya. Banyak lubang dan situasi yang tidak menyenangkan gitu, entah karena dikorupsi, sorry to say, atau karena memang kontur tanah. Kadang-kadang tuh kita tuh nggak belajar geologi secara utuh, ya Bahwa kan? Kalau punya uang, kamu bisa membayar orang-orang pinter ini. Sebenarnya. Nah, jadi bukan yang kedua, yang pertama, gue yakin. Udah lah, bulan puasa, belum marah-marah, tambahkan hatiku. Tapi iya benar sih, gue setuju gitu. Jadi dia kemauannya aja benar. Iya. Apakah dia benar-benar mau melayani atau enggak? Dan karakter melayani ini juga kepribadian loh gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara apa nih, orang yang punya karakter melayani, itu memang akan bagus sekali kalau dia di spot-spot pelayanan publik, di customer service gitu ya. Karena dia punya kemampuan willingness, apa sih willingness tuh? Keinginan, ketersediaan untuk melayani, gitu. Betul. Dan dengan dia melayani, dia puas sebenarnya. Harusnya kan di situ kan. Tapi kalau dia bukan karakter yang mau melayani, maunya dilayani, ya repot. Iya. Makanya di setiap perusahaan itu ada tes. Tapi kadang-kadang nggak akurat juga sih. Enggak. Itu tadi karena kadang-kadang antara tes dengan kebutuhan orang. Nah, jadi, iya benar. Tes kepribadian itu bisa dipelajari. Nah, karena bisa dipelajari, akhirnya banyak orang-orang yang bertopeng, betul. Gitu. Akan ketahuan karakter aslinya itu tadi lewat interaksi langsung, betul. Dan lama. Makanya, kenapa lo setiap melamar pekerjaan terutama, lo pakai wawancara? Itu biar kelihatan kan? Biar kelihatan. Hasil tes bisa ditipu, tapi wawancara enggak. Kenapa? Sebelum mencari pasangan lo harus pacaran. Karena di situ, pacaran itu adalah wawancara. Betul. Sebelum lo saling menerima. Betul. Jadi pacaran harus jujur loh. Nah, kadang kan manis-manisnya doang selama pacaran, ya enggak, demi mendapat. Ya kan? Begitu sudah mendekati, nah, untuk ngorek orang jujur tuh sebenarnya gampang sih. Apa tuh? Lo dibikin konsisten aja dia kan.
Oh iya. Iya nggak sih? Misalnya sesuatu konsisten. Kita makan terus kita pokoknya keluar. Dia sampai di mana sih bisa tahan kalau misalnya lo senengnya kaki lima, dia seneng apa enggak, bisa enggak ini, atau dia pengennya yang mewah-mewah, atau apa kalau dijemput mobil sama dijemput motor itu kelihatannya gimana penerimaannya. betul juga. Iya kan, jadi kalau pacaran itu memang harus konsisten. Apa maksudnya konsisten gini? Konsistennya karena ini bentuk wawancara ya, untuk benar-benar tahu apakah secara kepribadian klop apa enggak. Ya itu tadi, coba pergi keluar, lo nggak apa-apa dong ya. Misalnya gue mau keluar tapi dalam rangka ngetes gitu. Iya nggak masalah kan ya. Asal nggak ketahuan aja lo lagi ngetes. Oh iya benar. Kalau ketahuan belum jadi udah bubar deh. Iya. Tapi ya kalau kita bisa bicara pacaran pun kan ada orang pacaran bertahun-tahun nggak jadi, putusnya gara-gara karakter. Iya kan? Oke. Atau ada yang cuma berapa bulan, gue cocok nih sama lu, ayo kawin ngebet. Jadi langgeng lumayan lama. Ya. Jadi makanya kalau kita bicara kepribadian itu ada, kalau aku percaya lebih main ke feeling juga sih. Kita nikah dengan pasangan kita kan kita ada feeling gitu ya. Oke nih kayaknya gue bisa maju terus nih gitu. Walaupun jadi lo bisa harusnya mempertajam insting juga untuk ngerasain energi-energi. Betul. Dan itu tadi mungkin kita tidak harus menjadi orang yang berusaha lebih keras, nggak perlu gitu. Ya kayak lu bilang, perlunya memang konsisten. Dengan konsisten kita bisa membaca pola. Betul. Nah pola itu kan ketika kita sudah tahu, oh pola si ini itu sebenarnya karakter. Nah, apakah itu permanen apa topeng? Gitu. Kalau kita berusaha terlalu keras tuh kesannya kayak kita meminta-minta dicintai misalnya. Minta-minta cepat, ayo dong cepet nikahin gue gitu. Nanti kita dosa gitu kan. Oke, bicara dosa memang ini namanya pacaran tergantung gaya lu gitu. Ini ya. Tapi tolong tidak menikah hanya karena takut dosa gitu. Iya. Ya kan? Karena kontrol itu diri sendiri dan itu juga karakter gitu. Ketika kamu karakter orang yang katakanlah memang bisa menahan diri, kontrol emosinya bagus, ya kan? Itu juga akan menunjukkan bahwa lo bisa pacaran dengan sehat, lo bisa melayani orang dengan sopan, respect, betul. Kan gitu. Bisa kelihatan sih sebenarnya. Sebenarnya bisa kelihatan. Makanya ada orang yang klop dalam waktu pendek, ada yang dalam waktu panjang udah merasa klop nggak jadi, ya itu mungkin karena dia sendiri tidak terlalu peka dengan. Betul. Menarik nih, karena ada sebuah hubungan yang satu tuh udah bilang gimana ya, yang satu ingin gini. Ada di kepalanya dia bahwa dia akan berubah pada waktu tertentu. Padahal dia udah tahu nih orang nih, gue nggak suka kalau dia begini, cuman cobalah mau gue rubah. Itu dia misalnya pacaran lama terus nikah akhirnya pisah juga, itu karena akhirnya dia mentok nih orang ternyata nggak bisa berubah. Betul. Padahal kalau misalnya disadari dari awal nggak ada orang berubah. Betul. Tidak ada yang bisa dirubah. Cuman yang dia bisa lakukan cuman kompromi sampai pada titik tertentu gitu. Betul banget. Ya nggak sih? Kalau lo berharap nih orang berubah, nggak mungkin terjadi. Itu udah jangan lagi lah dilakukan. Betul. Siapapun. Jadi kalau garis atas ya. Kita ngomongin horizontal ya, horizontal ya, bukan vertikal. Oke. Jadi kita sangat-sangat menyarankan, ya nggak sih, ketika khususnya pasangan yang satu bilang gue udah nggak bisa sama lo lagi, lo harus introspeksi. Betul. Bisa jadi memang bagusnya nggak bersama. Bisa jadi. Walaupun mungkin terus kan ada variabel gini ya, Bo, udah orang tua udah kenal, udah pacaran semuanya udah keluar lama, udah ini dan itu, modal banyak biaya ya kan? segala macam. Mending bayar itu. Betul, daripada bayar yang hilang, perpisahan di akhir masa menikah. Setuju banget gitu. Karena kebahagiaan itu kan bukan kebahagiaan itu tidak ada hubungannya sama kepribadian kalau menurut aku. Ya kan? Kebahagiaan itu sesuatu yang diusahakan oleh kedua belah pihak. Iya. Mau di gimana caranya? Gue karakter lu
karakter gue beda sama pasangan gue, tapi gimana caranya nih kita bahagia bersama dengan karakter yang berbeda. Jadi bukan kepribadiannya itu yang bikin lu bahagia. Misalnya kepribadian dia karena dia itu tadi influence ya, suka mempengaruhi, wah gue suka sama influencer, kayaknya dia pinter banget ngomong gini gitu. Di rumah tangga itu bisa jadi nggak dipakai karena dia pakainya ke orang luar untuk jualan. Iya, itu dia pakai itu karena dia mau transaksional. Iya. Tapi kalau udah nggak ada transaksi, ngapain lagi? Bisa jadi sih. Iya kan. Bisa. Sementara kalau kita bicara kebahagiaannya memang proses. Kebahagiaan itu kan sebenarnya cara kita memaknai sesuatu aja. Iya, betul. Misalnya kita makan nasi sama ikan asin doang, bahagia. Kalau kita bilang bahagia, jadi bahagia tuh. Setuju. Iya kan? Nggak harus terus gue bahagianya sama dia gitu. Enggak juga, benar. Lo bisa menentukan bahagia lo sendiri di ruangan ini, dalam keadaan duduk ini, gue bahagia. Udah, lo bisa bahagia. Betul. Dan kalau kita bicara pasangan yang udah menikah kayak kita ya, udah berapa belas tahun lah gitu. Kadang-kadang kita kalau ditanya apa sih yang kamu suka dari pasangan, kita mungkin bisa menjabarkan ya, gue suka dia gini. Tapi yang nggak disukai pasti kita kayak apa yang nggak disukai. Kita kayak nggak punya gambaran, kecuali mungkin sangat lebih sedikit daripada yang kita sukai. Kayaknya lebih kita sukai itu lebih banyak daripada yang nggak disukai gitu. Kalau menurut aku itu bukan karena kita sangat mengenal pasangan, enggak. Tapi karena kita berdua tuh sama-sama berusaha untuk mengisi kekurangan. Iya. Ya kan? Jadi yang tampak tuh bagus. Gue jeleknya moody, tapi suami gue tuh sabar banget bisa mengatasi moody gue. Moody gue hilang. Jadi yang gue lihat kan, aduh, ini bisa bisa main counter. Atau di satu sisi suami gue orangnya disiplin, sementara gue enggak. Tapi kan gue harus belajar untuk bisa memahami, oh suamiku tuh nggak suka loh kalau mejanya berantakan. Ya udah gue rapiin, kan gitu-gitu kan. Daripada kita cuma nyuruh marahin gitu kan, ini ngapain sih berantakan, biasanya kan gitu. Ya itu kan? sih, Bo, itu hanya terjadi di sebuah hubungan yang dewasa. Iya sih. Iya, benar. Soalnya kalau gue perhatiin, jadi gini. Kalau hubungannya dengan berumah tangga ya, gue merasakan ketika lo mau memutuskan untuk berumah tangga, jangan mencari kebahagiaan di dalam rumah tangga. Lo harus menaruh kebahagiaan lo di dalam rumah tangga. Iya, setuju banget. Jadi kalau ada niatan teman-teman di luar sana mau menikah untuk bahagia, mungkin Anda tertipu. Iya. Tapi kalau Anda mau melebarkan ember kebahagiaan Anda dalam sebuah pernikahan, itu mungkin lebih bisa diterima. Betul. Jangka panjang, karena ya itu tadi, karena kepribadian itu berkembang. Mungkin hari ini D, mungkin esok jadi S, kita nggak tahu. Iya, benar. Iya kan? Betul. Jadi jangan terkaget-kaget gitu ya kan. Jadi kalau kamu kadang kalau terakhir kan bilangnya gini, kok kamu berubah? Ya aku kan makhluk hidup. Masa gitu-gitu aja, masa jadi belatung mulu gitu. Iya kan, bahasanya gitu kan, masa kok kamu berubah? Ya emang harus berubah. Iya, mengikuti dinamika pasangan kehidupan juga, dinamika keluarga. Iya. Kadang pun sama anak-anak kan kita sok-sok kenal nih karakter anak kita. Oh jangan salah, ternyata dia tidak seperti yang kita bayangkan. Gitu. Kita tuh emang nggak boleh GR sih, Bo. jadi orang, jadi makhluk hidup manusia begini tuh pada dasarnya nggak boleh GR. Iya benar. Iya nggak sih? Kita nggak boleh GR. Kalau kita tahu betul anak kita nggak boleh GR. Nggak boleh. Iya nggak sih? Betul, pasangan nggak boleh. Nggak boleh juga, karena ya itu tadi, kepribadian yang melekat di seseorang itu tuh memang berkembang. Bisa jadi dia S hari ini, bisa jadi yang mendominasi ya, bisa jadi akhirnya benar. Itu memang ketakutan orang tua sebenarnya. Ya nggak sih? Betul, kita ngeliat anak remaja kita sekarang, aduh kok begini ya, kok begitu ya, kok nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tapi gue ngerasain sendiri, kayaknya gue dulu kalau dilihat orang tua gue tuh kayaknya, wah ini bisa madesum nih ya kan. Bisa jadi ya kan? Iya. Tapi ternyata nggak sesumnya itu kok, nggak sesuram itu kok. Ternyata gue bisa belajar masak walaupun dari rumah itu tidak punya benih-benih memasak. Betul. Itu bisa memasak. Merawat anak dari 0 sampai
sekarang tuh kan termasuk yang kita masak kan. Iya, betul. Itu tuh gambarannya tuh ternyata gue bisa kok. Benar. Jadi memang ya itu tadi, kalau misalnya kita ngelihat pasangan atau anak kita lagi istilahnya mendominasi, ya mungkin lagi waktunya kali banyak mendominasi gitu. Atau steadiness-nya lagi kurang, ya kan, mau ini tapi abis itu kesana, mau kesana abis itu ke ini, pokoknya ya mungkin prosesnya dia seperti itu ya. Dan kita memang harus bermain kan, bermain dengan ya itu tadi, dengan pola-pola yang kita gunakan untuk mengasuh anak gitu. Sama dengan kita dengan pasangan kan, kita main-main juga kan polanya. Lagi begini aku begini, kalau dia lagi begitu aku begini kan, gitu-gitu. Sama anak juga sama. Apalagi dengan masa remaja ini kan, mereka sebenarnya sedang mencari, aku tuh apa ya, aku tuh seperti apa ya gitu. Kita malah harus menegaskan misalnya sesuatu karakter yang positif, kita tegaskan, jadi itu akan jadi melekat gitu. Iya. Itu makanya kenapa bertambahnya umur, kenapa temen lu makin dikit. Karena berinteraksi sosial tuh ternyata melelahkan. Benar. Dan akhirnya lo hanya ya udah deh, gue sama ini aja yang yang udah tahu, yang udah ini, karena lo udah filter apa segala macam. Begitu. Jadi kalau teman kamu cuma 1, 2, nggak apa-apa juga. Karena ya itu tadi, ketenangan kita kan lebih penting ya, daripada kita berusaha untuk bahagia di antara orang-orang lain, tapi kita sendiri tidak bahagia sebenarnya ketika sendiri. Nah, lebih baik kan kita bahagia sendiri, ditemani 1-2 orang. Tapi kita terpenuhi semuanya gitu. Membangun lingkungan yang aman. Iya. Aman mengeluarkan emosi kita. Betul. Aman. Jadi kayak misalnya, pernah nggak sih ngerasain yang curhat tapi merasa nggak aman nah, gitu? Nah itu, benar. Iya nggak sih? Berarti kan lingkungan lo mungkin benar lingkungan lo nggak aman, betul. Gitu loh. Begitu. Ya, kayak lo bilang, kita harus mengasah kepekaan nih. Karena kita masuk satu tempat pun kita sudah bisa merasakan vibe-nya apa, ya kan? Iya. Makanya sering-sering meditasi. Sering-sering emang sih balik-baliknya ke situ-situ juga ya kan? Menenangkan diri supaya kita tahu sense of body kita nih memberi sinyal apa gitu. Awet muda tuh sebenarnya it doesn't cost any money. It only costs your time. And everybody has time. Harus sebenarnya dibuat gitu. Jadi dengan menyadari semuanya, kita jadi lebih peka. Bahkan dengan diri kita sendiri. Kayak ya gue karakternya moody, kalau gue lagi bad mood mending gue nggak interaksi. Iya. Kita kan bisa tahu diri gitu. Tapi kalau anak-anak remaja kan nggak bisa, gue tetap harus sana padahal lagi bad mood nih, kan kebawa. Temennya ditambah tidak seneng sama dia atau gimana. Dia karena belum bisa memberi ruang ke dirinya bahwa kamu boleh loh nggak ada di situ ketika kamu tidak nyaman dengan dirimu sendiri. Gitu. Iya. Jadi kesimpulannya, kenali karakter dirimu, kepribadianmu. Jadi yang kecil-kecil ya, Bo. Misalnya kalau memang lo seneng makan mie dan ada keterpaksaan makan nasi, ya lo mending menjauh dari circle itu. Mending cari Magelangan. Bisa dipisah nasi sama mie-nya. Karena memang itu kompromi namanya ya. Itu kompromi, iya. Kalau selama masih bisa kompromi sih oke lah. Tapi kalau misalnya udah nggak bisa, mending demi ketenangan inner peace, ketenangan jiwa, mending tarik diri, betul. Dan tidak ada kepribadian yang lebih baik dari yang lain. Itu juga harus ditekankan. Kadang-kadang orang dominan tuh ada baiknya loh. Ada, kalau ditempatkan di tempat yang benar. Betul. Ada orang yang introvert itu baik loh gitu. Ketika dia hanya memang membutuhkan untuk mencari inspirasi dan akhirnya menghasilkan karya yang disukai banyak orang, ya kan? Jadi sebenarnya adalah cuman menempatkan di tempat dan waktu yang tepat. Iya. Dan itu butuh proses. Iya. Proses termasuk interaksi itu tadi. Ya, termasuk interaksi dengan orang yang tepat. Betul. Supaya karakternya jadi makin muncul. Iya. Makanya kayak bakat-bakat itu kan sebenarnya bagian dari kepribadian yang masuk dalam watak dan sebagainya ya. Kalau diasah dengan tepat itu akan muncul tuh. Iya. Lebih kuat, lebih kuat. Betul. Tapi memang ada bakat yang diasah. Itu juga kadang-kadang
endingnya memang berprestasi tapi dia tidak bahagia, bisa jadi. Ada. Tapi kalau itu sesuatu yang dia sukai, misalnya masak deh, karakter dia suka masak karena dia tipe suka makan. Sejalan ya nggak sih? Sejalan banget. Jadi akhirnya ya itu tadi saling mendukung lah harusnya. Tapi banyak juga orang suka makan tapi tidak suka masak. Saya sediain aja apa aja, saya makan semuanya. Nah, kalau nggak ribut sama dia nggak apa-apa. Tapi udah nggak masak, sukanya makan tapi komplain dikasih apa-apa. Nah, itu yang bikin ya kan, itu yang bikin konflik. Nah, betul. ketika dia sukanya makan doang, misalnya gue suka masak, terus gue menyediakan di meja terus dia makan, udah nggak ada konflik. Konflik ya kan, makanan habis yang masak senang ya kan. Sering-sering lo kesini. Aduh, udah 40 menit. Oke, sebelum kita tutup yuk kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, manuver lahir batin ya guys. Subscribe dong. Subscribe and like and share gitu ya. Semoga menjadi berkah. Betul Buat banget. Semuanya. Oke deh, selamat mudik, hati-hati di jalan yang mudik. Betul. Sampai ketemu lagi. Amplopnya kalau bisa sampai sini Iya, lah. bener. Tunggu ya, kirim ke PO Box, nanti ada stiker di bawah. Oke deh, selamat berlibur. Oke, iya. Dan berkumpul dengan keluarga. Iya. Bye. Bye.